Ya, halo rekan-rekan, kita kembali di course menjadi analis sistem dan kali ini kita akan bahas tentang requirement markup language atau RML. Jadi kenapa kita melakukan pemodelan kebutuhan? Sederhana, karena kita ingin memvisualkan dan kita akan ingin menyelaraskan visi kita terhadap kebutuhan perangkat lunak. Maka dari itu lahirlah suatu konsep yang namanya requirement markup language atau RML. Nah, RML ini memiliki sekumpulan model, yang model itu akan kita pelajari dan akan kita gunakan untuk memodelkan sebuah kebutuhan. Yuk, mari kita mulai. Kita akan pelajari dulu apa requirement markup language. Kalau kita baca secara definisi sesuai dengan namanya, maka ini adalah sebuah bahasa yang dirancang khusus untuk pemodelan requirement. Ya. Dan mengapa kita membutuhkannya? Pertanyaan berikut ini adalah mengapa kita membutuhkannya. Hal ini jelas karena kita lebih mudah memahami segala sesuatu yang visual. Sehingga harapannya model bisa dipahami dan menyelaraskan visi antara pengguna dan juga pengembang. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Secara sederhana, kalau kita bicara requirement markup language, maka akan ada sekumpulan aturan-aturan bagaimana menampilkan dan menyajikan informasi dalam kerangka visual. Dan kerangka visual tersebut dikelompokkan sehingga bisa dianalisis secara lebih mudah. Bicara requirement markup language, maka kita bicara tentang apakah requirement markup language ini berupa UML. Jawabannya bukan, gitu ya. Walaupun kita paham bahwa requirement bisa ditampilkan dalam UML, tapi konteks dari requirement markup language itu bukan berarti UML. Dia pendekatan yang sedikit berbeda, ya. Oke. UML sangat baik untuk tampilan perangkat lunak yang cukup teknis, ya, terutama untuk perancangan dan desain, tapi untuk requirement UML perlu dihati-hatikan dalam proses implementasinya. Karena sintaksnya beberapa cukup rumit, terutama untuk rekan-rekan yang berlatar belakang non-teknis. Dan kita bisa membandingkan bahwa requirement markup language ini bicara kebutuhan, bukan bicara desain. Kalau bicara kebutuhan, maka kita bicara apa yang perlu dibangun. Sementara desain dengan pendekatan UML itu menjelaskan bagaimana cara kerja, proses yang kita usulkan untuk mengembangkan perangkat lunak, dan dalam hal ini bagaimana perangkat lunak tersebut bekerja. Dan kita sudah paham bahwa model ini atau requirement markup language ini bukan berarti menghilangkan kebutuhan kita untuk menuliskan suatu dokumen persyaratan kebutuhan atau software requirement specification. Requirement markup language atau pemodelan ini lebih bertujuan untuk memudahkan dan menyelaraskan visi, ya, antara pengguna dengan pengembang. Pencetus requirement markup language membagi requirement markup language menjadi sekumpulan model. Pertama adalah model objektif, yaitu model yang berfokus pada nilai bisnis. Mengapa fitur tersebut dikembangkan, apa prioritasnya, dan mengapa begitu penting, dan bagaimana fitur itu bekerja. Kemudian ada aspek people. Aspek people adalah orang yang menggunakan sistem tersebut. Kemudian ada aspek sistem. Sistem ini mendiskusikan bagaimana tampilan pengguna, bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna, dan bagaimana mereka berperilaku setelah melakukan suatu proses tertentu sesuai dengan objektif yang sudah ada. Kemudian jangan lupa juga pada setiap aksi aplikasi pasti menyimpan data, sehingga model yang terakhir adalah model data. Saya cuma mau cerita, artinya pada saat kita mengembangkan sebuah model RML, kita akan berfokus pada 4 hal ini. Dan saya rasa 4 hal ini sudah cukup untuk mengcapture requirement yang kita butuhkan. Apa pertimbangan kita untuk menyusun suatu pemodelan atau memilih model yang akan kita butuhkan? Ya, kita akan memilih berdasarkan fase proyek. Ya, kita akan memilih berdasarkan fase proyek. Dan pada saat kita berbicara fase proyek, maka kita memperhatikan 5 elemen tersebut. Pertama adalah user story. Ya, user story. Jadi pemodelan kebutuhan pertama ditampilkan dengan format user story. Yang kemudian kita juga bisa menggunakan use case, ya, use case. Tidak harus keduanya, teman-teman bisa memilih salah satu saja. Apakah hendak menggunakan pendekatan user story yang umum diaplikasikan di Agile, atau menggunakan use case yang umum diaplikasikan di formal. Setelah itu, teman-teman bisa menggunakan diagram aktivitas, ya, diagram aktivitas. Diagram aktivitas ini berbicara tentang keseluruhan proses bisnis, ya, keseluruhan proses bisnis. Kemudian kita bisa menyusun diagram alir, ya. Diagram alir ini sama enggak dengan diagram aktivitas, ini mirip gitu ya.
Hanya perbedaannya diagram alir ini berbasis standar flowchart, sementara activity diagram berbasis standar UML. Artinya di sini saya ingin mengatakan bahwa UML yang digunakan untuk pemodelan kebutuhan itu UML yang lebih sederhana dibanding UML yang kita lihat untuk menyusun struktur pengembangan sebuah sistem. Ya. Di sini diagram alir ya. Dan kita bisa memilih salah satunya ya, diagram aktivitas ataupun diagram alir. Dan kemudian ada state diagram. State diagram ini hanya diperlukan pada saat teman-teman berbicara kebutuhan pemahaman state dari sebuah objek. Contohnya misalnya kita mengembangkan sebuah aplikasi yang membutuhkan interaksi dengan saklar lampu, maka kita membutuhkan state dari sebuah saklar lampu. Disitulah state diagram itu dibutuhkan ya, pada saat ada sebuah objek yang menyimpan sekumpulan state. Ya. Kemudian ada diagram urutan ya. Diagram urutan ini kita kenal dengan flow ya, flow diagram. Flow diagram biasanya berupa gambaran besar sederhana sebuah proses dari aplikasi tersebut. Ya, jadi ada 5 model yang dapat kita kembangkan. Dan kalau kita bicara pemilihan model, kita bicara memilih model berdasarkan fase. Sebelah kiri teman-teman bisa melihat ada fase-fase pengembangan perangkat lunak. Mulai dari envision, plan, develop, launch, dan measure. Ya, fase-fase ini tentu saja bisa diubah-ubah sesuai dengan proses rekayasa perangkat lunak yang teman-teman gunakan. Tapi di sebelah kanan ada model yang kita kenal dengan tadi kita sudah bahas, objective, people, system, dan data. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa di fase envision maka akan dibuat sebuah business objective model. Kemudian di fase plan akan terjadi proses update. Jadi diagram ini menunjukkan apa yang harus kamu buat dan apa yang harus kamu update di kemudian hari. Dan kalau kita bicara pemilihan model, kita juga bisa memilih model berdasarkan karakteristik proyek. Contohnya misalnya, kalau proyeknya tersebut membutuhkan extensive user interface, maka kita sangat perlu sekali menyusun use case ya. Okay, might be needed, M ini might be needed, L ini likely to be needed ya. Kemungkinan dibutuhkan. Jadi kalau saya pembuat sebuah aplikasi extensive user interaction, maka kita perlu proses flow, use case, kemudian roles and permission, kemudian hal-hal yang lain seperti UI flow dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa requirement markup language akan memudahkan teman-teman untuk menyusun apa yang dibutuhkan agar bisa tercapture dengan baik requirement tersebut. Setelah memilih dan membuat model, maka selanjutnya kita menggunakan model tersebut. Ya, model tersebut. Kita bisa membuat sebuah model tersebut ya untuk dikolaborasikan dengan pengguna. Di sini teman-teman bisa melihat ada 2 simbol yaitu C dan R. C itu artinya collaborate dan R itu artinya read only. Ya, kalau blank kosong itu artinya tidak menggunakan. Contohnya pada saat kita bicara feature tree, maka di level bisnis kita harus berkolaborasi dengan pengguna. Di level teknis pada saat pengembangan kode misalnya atau perancangan, mereka hanya melihat saja. Ya. Dan di level eksekutif mereka juga hanya melihat. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa aspek-aspek pemodelan yang ada di sini itu akan mengikuti aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Ya, siapa-siapa saja yang berhak ataupun memiliki kemampuan untuk melakukan update model. Teman-teman bisa melihat lanjutannya di sini, ya. Contohnya di UI flow, bisnis dan technical harus berkolaborasi, ya. Di situ jelas sekali tuh, ya. Okay. Jadi cukup menarik proses pendekatan ini dilakukan, ya. Proses pendekatan ini cukup dilakukan. Sehingga dari situ kita bisa melakukan suatu mekanisme yang kita sebut dengan model relationship atau hubungan antar model. Ya, model relationship ini menghubungkan antar satu model yang sudah kita kembangkan dengan model yang lain. Teman-teman bisa melihat nih betapa kompleksnya pemodelan requirement, ternyata ada cukup banyak sekali aktivitas dan model yang harus dikembangkan. Ya, seperti itu. Teman-teman bisa melihat gitu ya. Dan yang paling penting di sini adalah bagaimana ada hubungan, contohnya KPI model berhubungan dengan proses flow dan sebagainya. Oke, karena saking rumitnya saya coba menyederhanakan ini. Pertama yang harus Anda buat adalah sebuah proses. Ya, proses perangkat lunak secara keseluruhan. Ya.
Kemudian dari proses perangkat lunak itu masing-masing itu akan memiliki sebuah use case yang bisa teman-teman jelaskan. Ya, use case yang masing-masing jelaskan. Contohnya misalnya membeli sebuah barang. Itu akan menjadi satu use case sendiri. Dan use case ini bisa teman-teman tambahkan dengan yang kita sebut dengan acceptance criteria. Ya. Apa yang mengatakan fitur ini sudah selesai dikembangkan. Ya. Dari acceptance criteria, masing-masing acceptance criteria kita susun satu formula pengujian. Contohnya, pada saat acceptance criteria, username dan password harus diisi secara benar selama 3 kali, misalnya seperti itu. Maka di user acceptance test, teman-teman bisa membayangkan ada skenario ketika seorang pengguna melakukan pengujian username dan password salah lebih dari 3 kali. Jadi teman-teman bisa bayangkan. Secara inti, kita bisa bahas bahwa ada proses flow, ya, use case, acceptance criteria, dan user acceptance test. Di use case kita juga bisa mengembangkan sekumpulan screen yang menampilkan use case tersebut. Demikian sesi video kali ini, semoga teman-teman sudah memahami apa itu requirement markup language dan implementasiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.